Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenia Sari Rizkia Budi. Saya merupakan dosen tetap S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Bekasi, Karawang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi akuntansi yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali materi dan 2 kali UTS dan UAS. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan, memahami konsep, menganalisis, mendokumentasikan, mengevaluasi, serta dapat merancang sistem informasi yang dapat mendukung proses bisnis dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 4 CPMK. Di antaranya yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mampu menganalisis peran serta komponen sistem informasi akuntansi dalam organisasi, serta menginternalisasi nilai etika serta integritas profesional. Pada CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan dari siklus bisnis berupa siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, SDM, buku besar menggunakan flowchart dan diagram arus data. Pada CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mampu mengevaluasi resiko pengendalian internal serta merancang sistem pengendalian untuk keamanan informasi akuntansi. Dan pada CPMK keempat, mahasiswa diharapkan dapat mampu merancang sistem informasi akuntansi sederhana sesuai dengan kebutuhan organisasi menggunakan pendekatan sistem development life cycle. Pada pertemuan ini saya akan membahas pertemuan ketiga, dari mana pembelajaran ini difokuskan untuk mencapai CPMK kedua, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mendokumentasikan proses bisnis menggunakan flowchart sebagai salah satu alat pemodelan sistem. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan dapat mahasiswa ini menjelaskan fungsi flowchart, mengidentifikasi simbol-simbol standar yang ada di dalam flowchart, serta menyusun flowchart berdasarkan studi kasus proses bisnis yang sederhana. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari pembelajaran atau Student Centered Learning. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode case method dan collaborative learning, di mana mahasiswa akan menganalisis sebuah studi kasus, berdiskusi dalam kelompok, serta menyusun flowchart berdasarkan permasalahan yang saya berikan. Metode ini dipilih sebagai konsep secara teoritis, tetapi dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konsep nyata. Media pembelajaran yang saya gunakan itu meliputi slide presentasi, buku ajar, contoh dokumen dari transaksi, ilustrasi dari adanya proses bisnis, serta aplikasi penyusunan flowchart sebagai sarana praktik. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan melakukan presentasi hasil diskusi dan memperoleh umpan balik sebagai bagian dari asesmen formatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video ini akan menampilkan mengenai proses pembelajaran pada sesi ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan
kembali pada pertemuan 3 kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk pertemuan ketiga, itu kan membahas mengenai sistem teknik dokumentasi. Di sini pembahasannya mengenai diagram arus data dan bagan alir atau dikenal dengan namanya flowchart. Nah, sebelum kita masuk, saya mau review dulu nih untuk pertemuan kedua mengenai teknik dokumentasinya. Ada yang masih ingat gak? Apa itu namanya entitas, atribut, serta field? Bisa tunjuk tangan? Ya, Mbak Winda gimana Mbak Winda? Atribut itu digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan itu yang nomor pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Ya, terus selain Mbak Winda, entitas itu apa? Ayo, Mbak Fitri gimana? Entitas? Kalau entitas itu menampilkan perusahaannya. Menampilkan perusahaannya atau customernya. Iya. Sedangkan kalau field itu apa field? Yang terakhir nih, gabungan dari beberapa data. Nah, isi dari file itu disebut dengan field. Nih, dia ada di dalam record. Kontennya disebut nilai data. Oke. Nah, lanjut lagi. Di pertemuan sebelumnya itu kan ada aktivitas pengolahan data yang berbeda, disebut dengan singkatannya itu adalah CURT. CURT itu apa aja sih? CURT itu kepanjangan dari apa? Creating, reading, updating, Dan delete. Create, reading, update, dan delete ya. Jadi CURT itu adalah membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus sistem yang ada, data yang ada di dalam sistem. Oke. Sampai sini berarti reviewnya sudah. Kita masuk ke pertemuan ketiga tentang teknik dokumentasi. Jadi dokumentasi sistem merupakan sistem ini bekerja merupakan alat utama atau bagian dari arus data dan bagan alir. Kita lihat yang pertama untuk DFD. Apa itu DFD? DFD itu secara grafis merupakan sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Nah, dalam DFD ini itu akan membantu si analis sistem dalam memahami aliran informasinya secara logis. Dalam sebuah DFD ada bisa kita sebut sama dengan itu merupakan storage, penyimpanan dari sebuah data. Oke, kita lanjut. Nah, dalam DFD ini ada 3 level. Ada 3 levelnya. DFD itu yang pertama levelnya itu berupa diagram konteks, lalu ada diagram nol atau bisa kita sebut level 1 dan diagram rinci. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin rinci alurnya, semakin rinci penjelasannya. Diagram konteks itu menggambarkan sistem sebagai proses tunggal, hubungan antara sistem dengan entitas eksternal. Gambar yang kalian lihat di atas itu adalah salah satu contoh diagram konteks. Gitu. Dia tidak memuat penyimpanan data, hanya arus data utamanya saja. Jadi penggambaran secara garis besarnya. Sedangkan kalau diagram 0, kita turun lagi nih ke level 1, itu diagramnya itu mengenai pemecahan masalah menjadi beberapa proses. Jadi proses yang akan dilalui itu tahapannya apa aja. Itu. Lalu di diagram 0 ini akan ada penyimpanan data serta aliran data antar proses. Di sini juga telah memberikan gambaran lebih detail tanpa terlalu teknis. Teknisnya itu ada di mana? Turun ke diagram. Jadi gambar yang ada di depan ini merupakan salah satu contoh dari diagram konteks. Jadi bisa dibayangkan, ini diagram konteksnya berhubungan antara si pelajar dengan admin. Sistemnya itu jadi sistem e-learning system itu pelajar itu kan menggunakan sistem juga dan admin itu juga menggunakan sistem. Itu masih diagram konteksnya. Nanti diagram nolnya apa aja sih yang berhubungan di sistem e-learningnya itu, bagian-bagian apa aja yang berhubungan di situ. Nah, dalam pembuatan DFD yang perlu diperhatikan kita harus memahami sistem
sistem serta batasannya seperti apa. Gambar diagram konteks terlebih dahulu. Identifikasi arus data, kelompokan dan beri nama yang jelas. Yang keempat itu harus melakukan proses transformasi yang diidentifikasi serta diberi nomor urut. Dan yang kelima, menyempurnakan secara bertahap atau finalnya. Itu merupakan pedoman dari pembuatan DFD. Jadi, DFD itu adalah peta jalan dalam sebuah organisasi, di mana dia menunjukkan dari mana data itu berasal, kemana perginya, dan bagaimana data itu akan diubah. Itu ya, sampai sini bisa dipahami? Saya. Kita lanjut ke bagian alir atau kita sebut sebagai flowchart. Jadi departemen. Jadi kalau kalian misalnya di perusahaan ada bagian penjualan itu berhubungan sama apa aja? Bagian penjualan, ada bagian pasti kan dari customer kan? Customer ke mana? Bagian customer pasti kan harus order kan? Nanti berhubungan lagi sama bagian gudang kan? Habis itu bagian lagi sama bagian apa lagi? Apa? Kalau pembayaran itu bagian apa? Nah, keuangan. Gitu, nanti dari bagian keuangan akan memunculkan laporan kepada bagian manajemen. Itu. Jadi jenis bagian lain tadi ada flowchart dokumen, flowchart sistem atau dalam bentuk prosedur, dan flowchart produk. Gambar yang kalian lihat di sebelahnya merupakan gambar flowchartnya, tapi ini masih sedikit kegiatannya. Nah, ini ada simbol-simbol dalam flowchart. Pertama, simbol flowchart itu ada berupa simbol input atau output. Jadi saat pengawalan, saat kita menggambar, analis itu kan pasti akan melihat dulu kan sistemnya seperti apa. Tuh, dia maunya sistemnya seperti apa, baru digambar. Ada gambar dokumen, terus ada beberapa dokumen. Trapesium ini merupakan gambar dari ada di sebuah jurnal. Lalu ada display, ada online keying. Lalu di sebelahnya ada simbol flowchart untuk prosesnya, sebuah prosesnya. Pertama itu kan ada persegi panjang, itu merupakan proses yang sudah menggunakan komputer, jadi sudah tidak manual lagi. Lalu ada trapesium terbalik, itu masih yang menggunakan manual. Terus ada persegi, terus ada offline keying operation. Di sini bisa kalian lihat masing-masing fungsinya itu untuk apa. Jadi gambar ini itu ada artinya, maksudnya apa. Jadi kalau kalian menggambar, sekarang menggambarnya itu udah ada penjelasannya loh. Udah ada fungsinya loh. Biasanya kan kalau kalian menggambar cuma trapesium. Lalu ada simbol flowchart mengenai flow dan miscellaneous. Ini penghubung. Simbol-simbol ini adalah simbol-simbol penghubung. Ada tanda panah tidak putus-putus, ada tanda panah putus-putus, terus ada sebagai konektor dan sebagainya, terus sebagai off page konektor. Jadi berbagai pindah halaman itu ada simbol penghubungnya tersendiri. Itu yang harus diperhatikan. Nah, flowchart itu merupakan bahasa universal untuk menggambarkan sebuah proses. Dia ini menjembatani komunikasi antara analis, si programmer, dan si pengguna. Jadi ada 3 di situ yang terlibat. Si analis itu yang bahasanya itu yang membutuhkan si sistemnya itu mau seperti apa. Programmer itu kan yang membuat si pengguna. Itu ya. Sampai sini ada yang dipaham, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah membahas mengenai flowchart dan DFD. Jadi sama flowchart itu kan sama-sama bagian untuk menjelaskan suatu proses ke programmer itu. Keduanya itu berseberangan fungsikah atau bisa saling melengkapi? Sebelum saya jawab, kalian bisa jawab dulu nih pertanyaan yang Mbak Winda. Kira-kira flowchart sama DFD ini saling berantem atau enggak sih? Itu kan maksudnya. Jadi flowchart dan DFD ini adalah saling berhubungan satu sama lain. Jadi dia tidak saling berhantem nih. Dia saling melengkapi satu sama lain. Sebetulnya dalam sebuah program kita akan memprogram sebuah sistem itu yang digambar dulu itu di flowchartnya, baru akan turun ke DFD. Tuh, jadi secara rincinya itu ada di DFD. Kalau flowchart itu merupakan dia alurnya. Jadi nanti ada contohnya.
Misalnya tadi kayak bagian penjualan. Penjualan itu menyangkutnya bagian apa aja? Dia alur prosesnya. Jadi kan tadi flowchart itu adalah komunikasi, menjembatani komunikasi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Gitu. Nah, sini kita mulai masuk ada studi kasusnya nih. Di sini studi kasus mengenai prosedur penjualan kredit di Flow Factory. Ya, bisa kita lihat sebentar. Kelihatan semuanya? Oh. Nah, ini contoh kasusnya di Flow Factory. Tadi penjualan kredit. Di sini Flow Factory adalah perusahaan yang terletak di daerah Salemba Raya, bergerak di bidang perdagangan mebel dan furnitur. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan menjalankan penjualan secara kredit. Berarti ada penjualan secara kredit. Nah, di Flow Factory ini ada 4 bagian yang sudah ditempatkan oleh karyawannya masing-masing, yaitu ada bagian penjualan, terus bagian gudang, pengiriman barang, serta bagian accounting. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi di bagian penjualan ini ada SPK yang dimulai, yang menerima surat permohonan dari si customer dan persyaratan-persyaratan lainnya. Lalu apabila kredit ini diterima, maka dilanjutkan membuat SOP sebanyak 3 lembar. Selanjutnya bagian penjualan ini akan menyerahkan SOP pertama ini kepada si customer. Jadi bukti pemesanan barangnya. Lalu SOP kedua ke bagian gudang dan SOP ketiga ke bagian pengiriman barang. SPK dan fotokopi KTP diarsip tetap oleh bagian penjualan berdasarkan dengan nama customer. Kita lihat bagian penjualan. Kita lihat ke bawah untuk gambar alurnya itu seperti apa. Jadi kan kita akan memulai berarti simbolnya itu adalah trapesium ya. Trapesium. Start. Tadi bagian penjualan menerima SPK, fotokopi KTP si customer. Ini kita proses nih. Dokumen SPK sama fotokopi customer. Ini kita proses dulu nih. Proses itu berarti gambarnya itu adalah belah ketupat. Di sini kita harus mengecek dulu. Mengecek kredit si customer. Apabila kita terima, kita lanjutkan. Apabila kita tolak, maka SPK sama FC KTP-nya ini akan dikembalikan lagi ke customer. Jadi nih, kalau ditolak, berarti SPK sama FC KTP akan dikembalikan kepada customer. Sedangkan kalau diterima, kreditnya itu bagian penjualan tadi membuat SOP sebanyak 3 lembar. SOP pertama tadi diserahkan kepada customer, SOP kedua diserahkan kepada bagian gudang, SOP ketiga ke bagian pengiriman barang. Dokumen, fotokopi dan SPK akan diarsip tetap berdasarkan nama customer. Jadi di sini tuh ada simbolnya. Ini ada simbol kan tadi konektor untuk masih dalam satu halaman beda halaman gitu ya. Nah, lanjut tadi bagian penjualan, kita lanjut ke bagian gudang. Tadi kan bagian gudang ini menerima SOP dari bagian si penjualan. Setelah itu bagian gudang ini menyiapkan barangnya itu apa aja. Nah, selanjutnya SOP 2 bersama barang ini diserahkan kepada bagian pengiriman barang. Kemudian SPB 2 diserahkan ke bagian accounting dan SPB 1 dicatat ke dalam kartu gudang dan diarsip tetap berdasarkan nama customer. Kita lihat gambarnya seperti apa di bagian gudang. Tadi menerima SOP 2 dari bagian penjualan. Jadi di sini harus diberi nomor. Nomor 1 itu alirannya kemana? Nomor 2 itu alirannya masuknya kemana? Itu SOP 2 dokumennya disiapkan oleh bagian si gudang. Lalu bagian gudang membuat surat pengeluaran barang atau SPB sebanyak 2 lembar. Nah, SPB 1 diarsip, SPB 2 dilanjut kepada bagian accounting. SOP 2 ini dilanjut kepada bagian pengiriman barang. Lalu di SPB 1 ini dibuat sebagai kartu gudang. Kartu gudang itu apa maksudnya? Untuk mencatat stoknya. Gitu. Gudang kan pasti mencatat stok pengeluaran dan pemasukan barang kan. Tadi SOP 2 ini diserahkan kepada bagian pengiriman barang bersama barangnya. Kita lanjut. Tadi ada bagian apa lagi?
Bagian accounting. Di sini bagian accounting menerima DO3 dan SOP2 dari bagian pengiriman barang. Kemudian menerima SPB2 dari bagian gudang. Setelah itu bagian accounting mencocokkan semua dokumen yang diterima. Apabila sudah cocok, maka dikembalikan lagi kepada bagian masing-masing. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, di sini lupa. Setelah itu accounting mengirimkan FP1. Jadi faktura ini melalui email kepada customer, FP2 dicatat ke dalam kartu piutang, dan LPK diberikan kepada si manajer. Tidak lupa bagian apa dokumen-dokumen yang diterima si accounting tadi itu harus diarsip. Diarsip untuk apa sih? Untuk keperluan audit. Bagian pengiriman barang. Ini kurang lebih gambaran seperti ini. Terus tadi bagian accounting dia menerima DO3, SOP2, SPB2. Ini dicocokkan dulu. Kalau nggak cocok dilempar kepada bagian masing-masing. Dokumen itu berasal dari mana? Kalau cocok, lanjut ke membuat faktur penjualan sebanyak 2 lembar. Lalu bagian accounting juga harus membuat namanya jurnal penjualan dan laporan penjualan secara kredit. Karena kan tadi transaksinya secara kredit. Habis itu nanti ada dokumen yang dikeluarkan, yaitu ada LPK diserahkan ke bagian manajer dengan jurnal penjualannya. Terus ada FP2, DO3, SPB2, SOP2 ini diarsip oleh bagian accounting, dan FP1 ini dikirimkan ke customer melalui email. Gitu. Jadi masing-masing gambar dalam sedia itu ada artinya. Sampai sini bisa dipahami? Gambaran flowchartnya. Nah, di pertemuan hari ini pasti akan ada tugas dan referensi yang saya gunakan gitu. Tugasnya apa? Tugasnya itu ada di sini tadi apa yang harus kalian kerjakan tugasnya? Tugasnya adalah kalian harus menjabarkan dalam bentuk narasi mengenai alur proses sistem penggajian. Di sini ada gambarnya, ini ada 3 bagian, yaitu yang berhubungan itu pegawai, bendahara atau keuangan, dan kepala keuangan. Ini masih sedikit, masih standar. Ini tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Oke, berarti materi kita sudah selesai sampai sini. Jadi, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa? DFD itu apa? DFD dan flowchart merupakan alat penting dalam sebuah dokumentasi sistem secara visual. DFD fokusnya itu berupa data aliran data logis, sedangkan flowchart pada urutannya. Itu. Terus pemahaman simbol dan pedoman membantu menghasilkan diagram yang lebih jelas serta bermanfaat. Studi kasusnya itu akan mengintegrasikan konsep dalam situasi nyata. Jadi situasi nyata dalam penjualan itu seperti apa? Gitu. Nah, kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.